kita ketemu lagi untuk mencoba mencari solusi dari PDP linear order 1, bukan dengan metode sebelumnya ya, di mana bentuk eksplisit dari variabel bebasnya itu tidak muncul gitu ya, tidak mudah untuk dilihat sebagai PDB. Oke, ada nggak metode yang lebih umum yang bisa digunakan? Jadi mau eksplisit mau nggak eksplisit, selama dia PDP linear order 1 dia masih bisa kepake. Ada, yaitu namanya metode karakteristik. Nah, oke. Nah, jadi PDP linear order 1 kita kan tadi bentuknya ini ya, bentuknya ini. Sekarang saya misalkan bahwa saya butuh satu variabel, satu parameter. Jadi X-nya itu variabel X saya kaitkan dengan parameter S, dan Y-nya juga dalam parameter S, sehingga U-nya itu jadi dalam satu parameter saja. Bukan parameter, variabel, kebalik ya saya ya. Jadi X-nya itu saya buat X-nya fungsi dari S, Y-nya juga fungsi dari S. Akibatnya apa? Akibatnya U tadi yang merupakan fungsi dari X dan Y. Oke. Akibatnya apa? Akibatnya U yang merupakan fungsi dari X dan Y, karena X dan Y-nya adalah fungsi dari S ya, X-nya fungsi dari S, nggak cukup kayaknya, bentar. Saya butuh oke, tuh. Nah, gini. Jadi U kita itu kan fungsi dari X dan Y. Sedangkan X kita sekarang fungsi dari S, berarti X-nya fungsi dari S, begitu juga Y-nya juga fungsi dari S. Artinya apa? Artinya U akan menjadi fungsi dari S. Oke, jadi lebih enak ya dilihat. Jadi yang awalnya U itu sebagai fungsi 2 peubah, sekarang jadi tinggal fungsi 1 peubah terhadap S. Oke, idenya seperti itu. Nah, lalu gimana caranya? Kaitannya adalah dengan turunan U terhadap S. Oke, sekarang saya mau mencari turunan U terhadap S. U di sini itu bergantung terhadap S saja. Artinya kalau saya turunkan terhadap S bisa ya, berarti du per ds. Nah, karena sekarang U-nya itu ada X, X-nya fungsi dari S, ada Y, Y-nya fungsi dari S. Kita gunakan aturan rantai atau turunan fungsi implisit ya. Ya, aturan rantai lebih tepatnya. Jadi du per du S sama dengan du per du X dikali ds per dx per ds, du per du Y dikali dy per ds. Atau bisa saya balik ya. Kalau ini saya taruh ke depan juga boleh kan ya. Ini saya taruh ke depan di sini. Saya tukar posisinya ini ke sini. Jadinya yang ini ya. Jadi tetap sama. Kayak saya punya formula atau persamaan untuk du per ds. Nah, yang menarik di sini, oke, ini saya hapus dulu biar tidak bingung. Oke, nah ini ya, kalian bisa kaitkan ya antara ini dan ini, mirip ya bentuknya ya. Jadi saya punya du per du S di sini, du per du Y di sini, du per du Y, dan saya juga punya du per du X. Ya, artinya apa? Artinya saya bisa melihatnya begini. Saya bisa melihat dx per ds-nya itu sebagai A, dy per ds-nya ini saya ganti kuning aja biar cocok. Dy per ds-nya itu saya ganti B, lalu cxy, saya nggak mau kuning lagi, maunya warna biru, cxu plus dxy nya sama dengan du per ds. Ya, sesuai ya. Menarik ini. Artinya saya punya 3 persamaan ya. Yang pertama adalah dx per ds sama dengan A. Biar sama, biar kalian nggak bingung, saya warnain dengan warna yang sama. Nah, saya punya dx per ds sama dengan A, lalu dy per ds-nya itu sama dengan B,
Dan du per ds-nya sama dengan CSU plus ds. Ya, oke. Jadi 3 persamaan yang diperoleh. Jangan lupa bahwa X dan Y kita ini fungsi dari S. Artinya ini jadi persamaan diferensial biasa. Ini juga X dan Y-nya dalam S, jadi persamaan diferensial biasa. Yang ini juga persamaan diferensial biasa. Jadi kita akan punya 3 persamaan diferensial biasa. Nah, itu akan berkaitan dengan kurva karakteristik dari solusi PDP tersebut. Oke. Contoh penyelesaiannya. Misalkan sekarang saya punya du per du t plus c du per du x sama dengan 0 dengan syarat awalnya ini. Bagaimana implementasinya ya? Oke, kita tahu bahwa du per ds sama dengan dt per ds dikali du per du t dikali dx per ds dikali du per du x. Dari sini saya bisa dapatkan bahwa dt per ds-nya adalah 1 ya. Di sini kan ditulis berarti 1. Lalu saya bisa punya C-nya itu sama dengan dx per ds. Dan satu lagi saya punya 0-nya sama dengan du per du s. Ya. Oke. Nah, sehingga saya dapat 3 persamaan diferensial biasa ini. Bisa ya diselesaikan ya. Kalian bisa dengan mudah ini melihat bahwa dx per ds sama dengan c, berarti x-nya adalah cs plus suatu konstanta. dt per ds sama dengan 1, berarti t-nya adalah s plus suatu konstanta. Dan du per ds-nya sama dengan 0, artinya u-nya adalah konstanta gitu ya. Ingat bahwa parameter kita adalah s dan tau ya. Jadi sebetulnya kita mau mentransformasikan x dan t menjadi parameter lain s dan tau. Nah, syarat awal itu berkaitan dengan S sama dengan 0. Jadi saya punya syarat awalnya kan ux 0 sama dengan sin X gitu ya. Karena X-nya itu mau kita ubah jadi tau dan T-nya mau kita ubah jadi tau dan ininya jadi S. Nah, kita akan punya ini. Ini kan ux 0 sin T. Berarti yang kita punya T 0, tau. Jadi syarat awal ini berkaitan dengan nilai S sama dengan 0. Kita maunya kan T-nya kan S, tau ya. S, tau. Karena berkaitan dengan S sama dengan 0, maka saya punya T 0, tau, X 0, tau, dan U 0, tau. Kenapa dapat 0, Bu? 0-nya ini dapat dari ini. 0-nya itu dapat dari 0 ini diperoleh dari yang ini. Oh, kayaknya jangan putih ya. Kalau putih nggak begitu kelihatan. Ini dapat dari yang ini. Lalu ini kenapa tahu, Bu? Kenapa tahu? Karena dia dapat dari X gitu ya. Karena X itu kita parameterisasi menjadi tau, sedangkan T itu kita parameterisasi menjadi S. Nah, ini jadinya karena di sini X jadi pindah ke sini jadi tau gitu ya. Jadi semua syarat awal x, 0 atau 0, x akan berubah menjadi T 0, tau sama dengan 0 dan x 0, tau sama dengan tau. Lalu sin X itu akan berkaitan dengan U 0, tau. X sendiri kan jadi tau ya. Jadi sin tau. Artinya kalian sudah punya persamaan diferensial biasa, 3 persamaan diferensial biasa dengan syarat awal yang bersesuaian ya. Jadi kalau dikelompokkan masing-masing, tuh kalian bisa melihatnya begini. Menyelesaikan ini dengan syarat awalnya ini, menyelesaikan ini dengan syarat awalnya ini, dan menyelesaikan ini dengan syarat awalnya ini. Ya, dapat 3 persamaan PDB order 1. Nah, ini saya tulis lengkap kembali di bawah ini. Lalu kalian selesaikan, ternyata bisa ketemu ya bahwa solusinya adalah CS plus tau, T sama dengan S, dan U-nya adalah sin tau. Nah, yang mau kita cari apa? Yang mau kita cari UXY, bukan US tau. Ya. Lalu yang
langkahnya apa? Berarti kita harus mengubah S menjadi fungsi dari X dan T. Begitu juga tau kita harus ubah menjadi fungsi dari X dan T. Ya, caranya gimana? Kan kalian punya kaitan itu yang di atas itu. Persamaan 1 dan 2 itu kan kalian punya kaitan ya. Oke, bentar, saya hapus dulu. Dari persamaan 1 dan 2 itu kalian bisa dapat hasil itu. Dari sini ya, kalian dapat X-nya adalah CS plus tau dan T-nya adalah S. Artinya, saya bisa dapat S-nya sama dengan T, sedangkan taunya sama dengan X min CS. Jangan lupa bahwa S-nya adalah T, jadi X min C T. Jadi, tau di sini diubah menjadi sin X min CT. Jadi, ketemu solusi kita. Solusinya adalah UX min CT. Gitu. Langkah selanjutnya apa? Belum selesai ya. Langkah selanjutnya, biar kalian pede, biar cek PD sama solusinya, jangan lupa untuk dicek persamaan diferensial parsialnya. Persamaan diferensial parsialnya apa? UT plus CUX, berarti saya butuh UX, berarti saya butuh CUX dan saya butuh UT. Ternyata ketika saya jumlahkan, ini nilainya 0. Berarti benar bahwa UT plus CUX sama dengan 0 untuk UXT ini. Jadi betul solusinya memenuhi persamaan diferensial parsialnya. Jangan lupa untuk mengecek syaratnya biar sah gitu ya. Cek sah itu jangan lupa untuk dicek syaratnya. Syarat awalnya di mana UX, 0 sama dengan sin X, ini kurang sama dengan. Jadi sin X min 0 sama dengan sin X. Ternyata benar. Jadi benar-benar solusi. PD sekarang ya, bahwa itu solusi. Kita mau interpretasikan sedikit. Jadi UXT sama dengan sin X min CT. Ketika T-nya 0, saya dapat UX 0-nya sin X ya. Ketika T-nya 1, saya dapat UX 1-nya sin X min C. Ketika T-nya 2, UX min 2-nya sin X min 2C. Sin X ini kan sebenarnya grafik sin yang memotong di 0,0 ya. Kemudian kalau saya plot sin X min C, ini adalah kurva sin yang digeser sejauh C ke sebelah kanan. Ya, jadi kalau digambarkan, kalau saya punya pada awalnya adalah kurva sin begini, sin itu di nolnya itu di pi per, pi per 2, pi per 2 nya di 1 ya, 2pi ya. Nah, ini adalah kurva ketika T sama dengan 0 ya. Ketika T sama dengan 1, dia sama dengan kurva sin yang digeser sejauh C ke sebelah kanan ya. Karena ini min C, jadi digeser ke sebelah kanan. Ntar saya gambarkan sedikit. Ini digeser begini. Nah, kurang lebih begitulah. Ini digeser, harusnya 0, ini jadi C. Yang ini jadi Pi plus C. Yang ini juga jadi Pi plus 2C. 2C, 2Pi plus C harusnya. Ya, hilang. Oke, sini saya hilang ya. Nah, ini geser ke sana gitu. Ya, sin X min 2C gesernya lebih banyak lagi ya. Gesernya akan lebih banyak sebanyak 2C. Jadi dia akan geser begini. Nah, gitu ya. Set grafik sin itu kan continue ya. Jadi dia akan geser begitu. Bu, nggak menarik Bu. Gambar saya kayaknya yang kurang bagus untuk dilihat. Nah, ini saya plotkan dengan menggunakan mapper. Kalau saya pilih C-nya pi per 4, kalian bisa lihat di sini bahwa yang T sama dengan 0 yang merah ya. Yang merah itu kalian tahu dia memotongnya di 0, pi, dan di 2pi. Lalu ketika saya masukkan C-nya pi per 4, yang grafik biru untuk T sama dengan 1, dia akan geser sejauh pi per 4. Jadi ini adalah pi per 4. Ini pi ditambah pi per 4, ini 2pi ditambah pi per 4. Yang hijau adalah ketika T sama dengan 2, yaitu gesernya sejauh pi per 2 ya. 2 dikali pi per 4, pi per 2. Jadi gesernya di sini pi per 2. Di sini adalah pi ditambah pi per 2, di sini adalah 2pi ditambah pi per 2. Jadi kelihatan ya, T-nya berjalan dia akan bergeser. Nah,
saya sepertinya perlu menunjukkan mapel ya untuk grafik ininya. Oke. Sambil menunggu itu, saya sambil jelaskan interpretasinya. Jadi kalau saya plot dalam kurva permukaan 2 dimensi, jadi di sini X dan di sini T, saya bisa dapat kurvanya begini, geser miring ke kanan gitu ya, kemiringannya C. Nah, jadi untuk kemiringan yang C itu tinggi kurvanya akan selalu sama, atau bisa kita plot, kontur plotnya itu seperti ini. Nah, jadi ada kemiringannya itu sebesar pi/4. Artinya apa sih garis-garis ini? Jadi sepanjang garis ini itu ketinggian dari kurvanya selalu sama. Jadi saya bisa pastikan bahwa ketinggian kurvanya di garis tersebut itu selalu sama, sesuai dengan nilai yang ada di sini ya. Oke. Yang merah itu yang paling tinggi, yang biru itu yang paling rendah titik minimumnya. Oke. Nah, jadi kalau sepanjang garis X sama dengan CT, U-nya 0, ketika X, CT plus pi/6, U-nya setengah, ketika X, CT plus pi/2, U-nya 1. Nah, sepanjang garis X plus CT, nilai U itu akan bernilai konstan dengan nilainya sin K. Dan garis X sama dengan CT plus K kita sebut sebagai kurva karakteristik. Jadi kurva karakteristik itu yang ini, yang garis-garis ini gitu ya. Nah, ini kurva karakteristik untuk persamaan diferensial yang kita selesaikan tadi. Tidak berlaku untuk persamaan diferensial parsial yang lain ya. Jadi khusus untuk persamaan ini saja. Oke, saya bukakan sebentar. Di D itu saya punya pengajaran genap. Ini saya lupa menyimpannya atau tidak ya? Saya lupa jadinya. Oh ini. Nah ini ya. Ini tadi karakteristik pertemuan kedua. Ini kalian bisa lihat di sini. Nah ini adalah solusinya ya. Solusinya. Oke, saya ingin menunjukkan bentuk animasinya ke kalian. Nah ini dia. Meet. Nah ini. Ini adalah animasinya. Jadi saya plot ini X dan ini U. Saya jalankan T-nya. Oke, jelas ya bahwa kurvanya atau solusinya itu jalan ke kanan. Ini T-nya kurang tinggi. Kalau T-nya saya buat 30 akan lebih lama dia jalannya. Oke. Ya, gitu ya. Jadi dia akan jalan ke kanan, gitu ya. Ini buat kalian percaya saja. Oke, begitu. Lalu bagaimana, apakah kita bisa menginterpretasikan solusi tanpa menyelesaikan? Nah, kita lihat bahwa PDP-nya tadi apa? Ini ya, PDP-nya adalah C du per 2X plus du per 2T. Ini bisa kita buat jadi perkalian dot dari dua vektor C, I dan vektor du per 2X du per 2T. Atau bisa saya balik karena perkalian dot dari vektor itu bernilai bisa komutatif, jadi bisa saya buat begini. Dan kita tahu bahwa du per 2X dan du per 2T itu gradnya dari U. Jadi grad itu adalah turunan U terhadap setiap variabel bebasnya. Nah, grad dari U ini adalah turunan berarah dari U ya. Turunan berarah dari U. Arahnya sebesar apa? Arahnya sepanjang C, 1. Artinya apa? Sepanjang arah C, 1 itu turunannya 0. Artinya turunannya 0 apa? Berarti tidak ada perubahan nilai di sepanjang C, 1. Kan turunannya 0. Kalau kalian kaitkan dengan kalkulus 1, kalau kalian punya fungsi fx, lalu turunan f aksen x itu akan berkaitan dengan kecepatan atau perubahan dari f ya, perubahan dari f. Nah, turunan berarah dari U sepanjang C1 sama dengan 0 artinya fungsi tersebut tidak berubah nilainya ketika kita bergerak sepanjang C, 1. Jadi kita bisa bilang bahwa C, 1 itu adalah kurva karakteristiknya. Jadi PDP sendiri merupakan masalah khusus dari turunan berarah, yakni saat salah satu variabel dianggap konstan terhadap fungsi. Gitu ya.
Ini contoh lain, kalian bisa baca sendiri. Menurut saya yang ini verifikasi solusi jangan lupa. Ini juga contoh ketiga, verifikasi solusi, dan sudah. Silahkan dicoba untuk mencari solusi PDP berikut dengan menggunakan metode karakteristik yang sudah saya jelaskan, gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kelas di kelas Zoom-nya ya. Jadi jangan malu-malu. Kalau kalian belum mencoba, jadi pasti tidak akan tahu apa yang ditanyakan. Jadi saya sarankan melihat dulu video pembelajaran sebelum kelas tatap muka lewat Zoom-nya. Oke, begitu dari saya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.